Di balik riuhnya kota Malang, tersimpan warisan budaya yang penuh makna. Bantengan lebih dari sekedar seni. Inilah jejak peninggalan leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam video dokumenter ini, kita akan menyelami makna perjalanan dan semangat melestarikan budaya Bantengan. Sebuah perjalanan budaya yang mengingatkan kita bahwa tradisi adalah nyawa dari sebuah identitas. Nama saya Wasianto. Orang-orang memanggil saya Bapak Toi. Mungkin itu kalau nggak salah mulai tahun 2001. Ini warisan dari leluhur, termasuk bapak saya. Dia adalah seorang pendekar sakti. Beliau sangat berwibawa. Beliau bernama Bapak Warso. Beliau punya nama, mempunyai grup pencaksilat namanya Trisno Rukun. Trisno itu dalam arti senang, rukun itu damai. Jadi biarpun dia orangnya itu berwibawa, juga sakti mandraguna, tidak suka bertengkar. Jadi logonya seperti ini, namanya Cinta Damai Trisno Rukun gitu. Betul. Jadi setiap ada pencak silat itu ada kaitannya dengan bandengan. Ada bandengan itu ada kaitannya dengan pencak silat. Jadi kedua-duanya itu nggak bisa dipisahkan. Itu sejarahnya itu dulu dari kakek-kakek saya, itu dari leluhur saya. Itu ada sesuatu kegaduhan yang ada di desa Petung Sewu sini. Jadi orang-orang itu semua pada lari ketakutan karena ada banteng mengamuk. Lah di situ kakek saya dan orang tua saya itu kalau dibiarkan itu kan bisa mencelakai orang lain. Jadi banteng mengamuk itu dilawan dengan tangan kosong. Jadi sejarahnya kayak Joko Tingkir gitu. Jadi bertarung melawan banteng. Nah, banteng itu bisa dikalahkan. Nah, kedua-duanya nggak ada yang terluka. Jadi sampai sekarang itu karena bapak saya itu mempunyai keahlian dalam bidang pencak silat, jadi bisa menaklukkan banteng. Nah, banteng itu kalau yang berani melawan banteng kan macan, jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau barongsai ini namanya singa. Ya, lah singa ini lambangnya orang Malang. Ya, Arema Singo Edan. Jadi singa, termasuk singa, namanya singa liar. Terus kalau macan, itu setiap ada banteng pasti ada macan. Macan itu kan raja hutan. Jadi setiap desa itu pasti ada macannya. Ada orang yang ditakuti gitu. Jadi setiap desa itu pasti ada, di mana-mana itu begitu. Oh enggak, itu kan namanya itu macan putih. Terus ini macan loreng, juga itu macan loreng.
cuman sebutannya saja beda. Kalau aslinya sama, juga termasuk banteng. Ini namanya kebulandu. Terus ini banteng ketaton. Terus yang di dalam itu ada kebo jerem. Itu macam-macam. Ya tergantung. Kadang-kadang itu ada seperti ritual bersih desa. Terus ada hari kemerdekaan seperti 17 Agustus. Terus ada event seperti lomba dari antar kecamatan ke kabupaten. Terus ada juga seperti orang hajatan gini. Ciri khasnya kalau orang Malang itu kan beragam. Bandengannya itu yang pakem itu bandengan kuno. Jadi nggak lupa sama yang dahulu-dahulu. Kalau yang sekarang kan enggak. Sekarang itu namanya banteng berot. Banteng berot itu kalau nggak bisa mengendalikan, itu cari masalah. Misalkan penonton kan yang dicari kan kesenangan, hiburan. Kalau gendong anak kecil, kena tanduknya nanti kan urusannya kan beda. Kan banteng berot kan lari ke penonton. Kadang dilempar-lempar gitu ya. Itu membahayakan keselamatan penonton juga pemain. Nanti yang bertanggung jawab pendekarnya. Itu bedanya. Nah, kalau yang pakai gamelan itu yang asli. Lah kalau yang berot itu pakai sound itu main-main. Jadi kalau kerasukan itu guyonan. Jadi pura-pura. Nah, suatu contoh begini. Saya jenengan ini mabuk. Kalau orang mabuk dikasih musik apa aja kan mau. Ada koplo. Nah, gini. Ada DJ. Itu kan orang mabuk. Tapi kalau orang kerasukan asli nggak mau, gamelannya mukulnya aja nggak benar, ngamuk. Itu yang pakem, yang asli. Kalau berot ya cuma kunci itu CD aja sudah cukup. Oh enggak. Sekarang sudah di mana-mana itu harus pakai gamelan. Kalau dulu sudah pakai bawa api sendiri-sendiri bisa. Kalau sekarang enggak, itu dibatasi. Boleh berot tapi cuma sampai jam 10. Lah di atas jam 10 sampai seterusnya itu harus pakai gamelan. Kalau nggak pakai gamelan itu udah ditutup. Itu sudah berlaku untuk Kecamatan Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wajak, Kecamatan Dau sudah berlaku. Nah, kalau itu ada sejarahnya. Kalau yang bandengan yang kuno, yang pakem tadi itu ada gerakan maju mundur, terus diadu gitu. Terus kalau bandengan yang berot itu kan nurut musiknya itu. Musiknya gimana? Ya jogetnya gitu. Jadi kan nggak ada pakemnya kalau itu. Jadi orang banyak ya sudah ikuti itu
musiknya, alurnya itu. Dari resin, terus ada kayu yang dipotong itu, bahasa Jawanya emput, itu dikasih lem, terus dibentuk gitu. Dari sebagian juga itu tanduk asli. Kira-kira kalau nonstop 1 minggu itu jadi. Kan yang lama itu kan bentuk, terus ngalusi, nyepet, terus ngeringkan. Nah, seperti ini kan catnya kan beda-beda. Jadi dikasih dasaran dulu. Nanti kalau sudah dasaran dibentuk enaknya gimana gitu. Kalau sungunya, tanduknya itu tanduk bandeng asli, itu sekitar 5 juta, kisaran 5 juta itu asli loh itu. Tapi kalau yang buatan seperti ini, buatan nggak sampai. Ini kalau ini 1.200.000, kecil ini. Sesaji itu dalam arti Jawa itu ngajeni itu menghargai. Jadi kalau kita bertamu, kita menghormati tamu. Nah, termasuk misalkan ada air putih, silakan air putih diminum. Nah, itu termasuk bentuk sesaji. Terus dupa, kemenyan, itu kan namanya gondo arum. Gondo arum itu baunya wangi. Jadi setiap manusia itu kalau ada baunya wangi kan suka. Beda kalau ada baunya busuk, kan nggak ada yang suka gitu loh. Jadi kita berdoa kepada Sang Pencipta itu lewat wewangen itu gondo arum itu. Jadi kita berdoa dengan kita menyembah Yang Maha Kuasa itu lewat doa kita ini, lewat sesaji, lewat sandingan, lewat dupa, kemenyan itu, termasuk minyak wangi. Ya, pesan saya untuk anak-anak muda dimanapun jenengan-jenengan berada, tolong lestarikan budaya-budaya orang Indonesia biar tidak kalah dengan orang yang luar. Kan sekarang kan kebalikan, budaya sendiri ditinggalkan, budaya orang luar dinaikkan. Jadi jangan sampai kita ini orang Indonesia lupa sama budaya Indonesia.